Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Yusi, dokter jaga di Poli ini. Ibu silakan duduk. Baiklah Ibu, bagaimana sekarang keadaannya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, pertama-tama Ibu ini dengan Ibu siapa? Tuhan Rayana, Umur berapa? 22 tahun, Kerjaan apa? sebagai wartawan, Kemudian tinggalnya di mana Ibu? lingkungan KWRI. Oke, baiklah Ibu. Di sini kita akan lakukan pemeriksaan nervus cranialis atau pemeriksaan saraf yang ada di kepala Ibu. Tujuannya ini untuk kita tahu apakah saraf-saraf Ibu ini bekerja dengan baik atau tidak. Nantinya pada saat pemeriksaan itu mungkin Ibu akan rasa kurang nyaman atau risih, tapi tenang saja Ibu, saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan Ibu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan privasi Ibu ini insya Allah hanya Allah, saya dan Ibu yang tahu. Ibu juga dapat menolak pemeriksaan ini apabila Ibu rasa tidak perlu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Saya bersedia. Baiklah Ibu silakan baring sembari saya melakukan cuci tangan rutin. Pertama-tama kita akan lakukan pemeriksaan nervus cranialis 1 atau nervus olfaktorius, di mana nervus ini terkait dengan penghidu. Jadi di sini tujuannya kita mau tahu apakah saraf yang di penghidu itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya untuk syarat pemeriksaan sendiri, pasien tidak boleh menderita penyakit intranasal, entah itu terdapat polip, tumor, atau flu. Di sini pasien sudah berbaring. Ibu silakan menutup mata. Di sini saya sudah menyiapkan 3 bahan yang cukup familiar. Kemudian saya akan langsung memeriksa. Di sini saya akan memeriksa lubang hidung kanan terlebih dahulu, tapi ya Ibu saya menutup lubang hidung kiri. Ibu silakan hirup. Bau apa ini? Bau cengkeh. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa lubang hidung kiri. Saya menutup lubang hidung kanan ya Ibu. Tabe. Ibu silakan hirup. Oke. Ibu silakan membuka mata. Oke, baiklah. Di sini berdasarkan dengan jawaban Ibu tadi, di sini benar. Di sini saya menyiapkan 3 bahan. Di sini ada cengkeh, teh, dan kopi. Dengan ini berarti itu yang Ibu masih kategori normal karena yang disebut dengan normosmia. Kemudian ini interpretasinya. Kemudian apabila daya penciuman kurang itu disebut dengan hiposmia, dan apabila tidak dapat mencium sama sekali ini disebut dengan anosmia. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan nervus opticus atau nervus cranialis 2. Ini yang berkaitan dengan penglihatan. Di sini pasien sudah duduk berjarak kurang lebih, ini kita umpamakan saja kurang lebih 3 meter, di mana kita saling berhadapan antara pemeriksa dan pasien. Di sini syarat untuk pemeriksaan sendiri tidak ada kelainan bola mata dari pasien dan tidak ada juga fotofobia. Selanjutnya kita lakukan di sini kita akan lakukan kita minta pasien untuk menghitung jari yang kita akan lakukan oleh pemeriksa. Tapi Ibu ini berapa? 3. Apabila pasien menjawab dengan benar atau normal, ini berarti nilainya 3/60. Nah, 60 ini adalah nilai untuk orang normal melihat. Kemudian setelah itu apabila pasien tidak dapat melihat, kita bisa gunakan cara lain yang artinya berarti visus dari pasien ini menurun. Cara lain adalah kita menggerakkan tangan. Apabila pasien bisa membedakan berarti masih normal ketajaman penglihatan. Tapi apabila tidak, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa melihat? Bisa. Oke, berarti ini masih normal. Apabila tidak, kita bisa gunakan center atau pen light. Di sini anggap saja saya gunakan pen light. Kemudian apabila Ibu bisa lihat cahaya? Bisa. Kemudian ini tidak? Gelap. Oke. Ya. Apabila pasien bisa membedakan antara gelap dan terang, berarti masih normal, yang artinya itu 1 banding tak terhingga. Namun apabila pasien tidak dapat membedakan, berarti nilainya itu 0. Di sini untuk ketajaman penglihatan dari Ibu masih normal. Selanjutnya kita akan lakukan tes konfrontasi atau lapangan pandang. Di sini antara pemeriksa dengan pasien berjarak 60-100 cm dengan ketinggian juga yang sejajar, dan mata juga sejajar dengan antara mata pemeriksa dan mata pasien. Kemudian kita minta pasien untuk menutup mata yang akan diperiksa mata kanan, maka yang akan ditutup adalah mata kiri. Tapi Ibu di sini saya akan memeriksa mata kiri. Apakah Ibu bisa menutup mata kanan seperti ini? Begitu pula saya menutup mata kiri saya. Kemudian Ibu lihat mata saya tanpa melirik. Di sini saya akan menggerakkan pena dari arah kuadran perifer, dari arah samping dulu begini. Apakah Ibu bisa melihat? Bisa.
begini? Bisa. Oke. Terus dari bawah apakah ibu bisa lihat? Tidak. Bisa. Oke. Apakah ibu sekarang dari atas ya ibu bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Oke. Dari samping? Bisa. 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 Oke. Kemudian begitu pula mata sebaliknya kita lakukan seperti itu. Di sini interpretasinya apabila ada gangguan penglihatan oleh pasien, maka dari penderita yang terlebih dahulu lihat objek tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 3, 4, dan 6 atau nervus oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Nah, di sini tujuannya itu untuk kita tahu apakah terjadi gangguan atau kelemahan pada saraf yang mempersarafi pergerakan bola mata. Di sini pasien sudah dalam keadaan berbaring terlentang. Kemudian pertama-tama itu kita perhatikan celah mata pasien apakah terdapat ptosis atau tidak. Ptosis ini adalah kelopak mata yang sukar untuk terbuka. Kemudian kita perhatikan posisi mata. Di posisi mata pasien apakah terdapat exophthalmos, anophthalmos, strabismus, atau salah satu mata dalam posisi melihat ke atas dan ke bawah. Lalu setelah itu kita perhatikan dan catat pupil penderita atau pasien. Itu kita lihat pertama itu bentuknya lonjong atau bulat. Lalu setelah itu kita perhatikan juga ukurannya dan kita perhatikan sama besar atau tidak. Kemudian tadi ibu bisa lihat di ujung sana, di ujung sana ya. Setelah itu kita ambil center. Di sini saya akan mengarah dari arah lateral ke sentral untuk melihat salah satu pupil ibu dan lihat apakah konstriksi atau tidak. Normalnya konstriksi yang berarti menandakan refleks cahaya langsung positif. Apabila tidak terjadi konstriksi maka refleks cahaya langsung negatif. Kemudian tadi ya ibu saya tahu tangan saya di hidung ibu. Saya coba kasih cahaya di mata kanan ibu. Saya di sini kita lihat tapi kita lihat di sini pupil yang kontralateral itu apakah ikut konstriksi atau tidak. Normalnya kalau konstriksi berarti dikatakan refleks cahaya tidak langsung positif atau refleks konsensual positif. Apabila tidak berarti refleks cahaya tidak langsung negatif. Selanjutnya ibu tetap ya melihat ke sana. Saya akan kasih dekat ini pen, langsung lihat ke sini. Oke, ini untuk kita perhatikan apakah pupil konstriksi atau tidak. Apabila konstriksi berarti refleks akomodasi positif. Apabila tidak berarti refleks akomodasi negatif. Selanjutnya itu dalam posisi terlentang ini saya menempatkan pen 50 cm di atas ibu. Kemudian tangan yang satu saya menfiksasi entah itu di kelopak mata atau di dagu. Saya fiksasi ibu tahu ya. Kemudian kita gerakan pena dengan huruf H besar atau bendera Inggris. Ibu tolong lihat ya, ikuti gerakan pena. Oke. Oke, apakah ibu melihat berbayang atau ganda? Berbayang. Oke, di sini apabila pasien tidak dapat melihat ke arah lateral berarti terdapat kelemahan pada nervus cranialis 6 atau abducens, yaitu pada musculus rectus lateralis. Namun apabila pasien tidak dapat melihat ke medial bawah berarti terdapat kelemahan pada nervus 4 atau trochlearis, yaitu pada musculus obliquus superior. Kemudian apabila pasien tidak dapat melihat ke segala arah selain medial bawah dan lateral berarti terdapat kelemahan pada nervus 3 yaitu nervus oculomotorius. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan nervus cranialis 5 atau nervus trigeminus di mana fungsinya itu untuk kita lihat saraf yang mempersarafi di bagian ophthalmika, maksila, dan mandibula. Nah, di sini pertama-tama tadi ibu bisa menggigit sekuat-kuatnya. Ya, silakan. Kuat-kuatnya di sini saya akan periksa di musculus masseter di bagian pipi dan temporalis apakah terjadi kontraksi atau tidak. Nah, apabila terdapat kelumpuhan unilateral maka motorik dari nervus 5 ini tidak dapat mengkontraksikan musculus masseter dan temporalis. Selanjutnya dengan menggunakan tisu saya akan melihat refleks dari korneanya tadi ya ibu. Ibu silakan buka matanya.
Apabila mengedipkan mata berarti ini masih normal. Lalu selanjutnya kita masuk di sensibilitas. Di sini pasien harus kooperatif. Selain itu tabe ibu bisa menutup mata. Lalu setelah itu kita mulai rangsangan itu dari arah proksimal ke distal dengan memakai jarum. Ibu bilang ya, apabila dirasa bilang iya, apabila tidak diam saja ya ibu. Oke. Kemudian di sini intensitas perangsangan harus diubah-ubah untuk mengetahui ketepatan penilaian pasien. Oke ibu. Selanjutnya ini kita perangsangan berjalan ini kita maju, saling maju mendekat dari yang normal sampai ke daerah yang defisit apabila terjadi yang defisit. Oke, atau sebaliknya. Lalu setelah itu kita buat peta manifestasi sensorik setelah pemeriksaan selesai. Oke ibu, baiklah, dengan ini berakhir sudah pemeriksaan yang kita lakukan. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Sama-sama.